Lalu materi ke-10 adalah hadis maudhu dan penyebabnya. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu itu hadis yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad oleh seorang pendusta, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Pada intinya itu seorang pendusta itu menisbatkan seolah-olah itu pendusta itu meriwayatkan hadis seolah-olah itu dari Nabi, dinisbatkan dari Nabi, padahal itu entah itu disengaja atau tidak, itu tidak berasal dari Nabi. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena pertikaian politik, siasat musuh, primordialisme atau chauvinisme, fanatisme mazhab fikih dan kalam, kultus individu, pembuatan cerita, pendekatan dan penguasa, keinginan berbuat baik tanpa disadari pengetahuan agama. Lalu materi ke-11 adalah ilmu al-jarh wa at-ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang perawi yang cacat dan adil. Selain itu sanadnya bersambung, dhabit, tidak syad dan tidak ilat, dengan tujuan untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Lalu materi ke-12 adalah para perawi hadis dan karyanya. Yang pertama adalah Imam Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 sampai meninggal 1 Syawal 256 Hijriah. Kitabnya itu Kitab Takhrij Al-Kabir. Yang kedua Imam Muslim, lahir 294 atau setara dengan 820 Masehi. Beliau adalah murid Imam Bukhari. Yang ketiga Imam Abu Dawud. Beliau lahir pada 202 Hijriah dan meninggal pada 16 Syawal 275 Hijriah. Kitabnya yaitu Kitab Sunan atau Kitab Abu Dawud. Yang keempat adalah Imam At-Tirmizi. Beliau lahir pada bulan Zulhijjah tahun 200 Hijriah dan meninggal pada tahun 279 Hijriah. Kitabnya berjudul Jami' At-Tirmizi. Yang kelima adalah Imam Nasai. Beliau lahir pada tahun 205 Hijriah dan meninggal pada tahun 303 Hijriah. Kitabnya namanya Kitab As-Sunan. Dan yang terakhir adalah Imam Ibnu Majah. Beliau lahir pada 207 Hijriah sampai 22 Ramadan 273 Hijriah, dan kitabnya adalah Kitab Sunan Majah. Lalu materi terakhir atau materi ke-13 adalah permasalahan ingkar sunnah. Apa sih pengertiannya? Yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pokok ajarannya adalah tidak mengakui 2 kalimat syahadat, tidak mengakui sholat 5 waktu dan azan, tidak mengakui sholat di 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha serta sholat tarawih. Terus menghilangkan sholat berjamaah. Allah dan Rasul itu dianggap duit tunggal. Lalu tokoh-tokohnya itu contohnya seperti Ilham Sutarto, Abdurrahman Dalimi Lubis dan Nazar Samsu, As'ad bin Ali Baisa dan Haji Endi. Terima kasih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i." Yang artinya, siapa dari umatku yang hafal 40 hadis tentang agamanya, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.